Jadi di Four Seasons saya kebetulan ditempatin di salah satu signature restorannya Four Seasons Bahrain. Itu namanya Kat Bahrain. Itu milik salah satu celebrity chef Wolfgang Puck. Widih, mantap Wolfgang Peck. Keren teman-teman, lulusan SMK, kerja di luar negeri di restoran Wolfgang Peck. Halo teman-teman, balik lagi di Gary Hermawan Vlog. Kali ini saya lagi ada di Riyadh Downtown atau di tengah-tengah kota Riyadh, di mana gedung-gedung ikoniknya kota Riyadh berdiri. Kalian bisa lihat di belakang saya. Dan di mana Riyadh Wonderland itu terselenggara, itu di belakang saya juga. Oke, di video kali ini saya bakalan nge-share ke kalian semua tentang salah satu pengalaman teman saya yang cuma lulusan SMK, tapi dia itu bisa kerja ke luar negeri, tepatnya di Timur Tengah, dan negara Saudi Arabia itu adalah negara keduanya, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, ini dia teman saya, namanya Mas Denny. Halo. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Mas, to the point aja nih ya. Penasaran nih tentang pengalaman Mas Denny yang cuman lulusan SMK, bener kan? Betul. Dulu SMK mana Mas? SMK 3 Blitar. Oke Mas, ceritain dong Mas, awal mulanya ke luar negeri itu gimana? Soalnya banyak nih teman-teman di sana yang cuma lulusan SMK yang pengen ke luar negeri, tapi pasti mereka ngerasa minder gitu, aduh sulit gimana gitu Mas. Ceritain dong awalnya gimana nih? Awalnya tuh saya ditawarin sama teman saya yang kebetulan juga lulusan SMK, satu alma mater juga. Dia juga udah kerja duluan di luar negeri. Di negara mana tuh? Di Bahrain. Bahrain, oke. Terus dia nawarin saya untuk kerja di luar dan ya saya mau. Ya pasti mau lah, nggak mungkin enggak. Terus kan ditawarin nih ya, pasti mau. Terus kan pasti proses dong, interview segala macam. Itu interviewnya gimana Mas awalnya? Ya pertama sih yang pasti kita harus bisa berbahasa Inggris ya. Karena Iya. itu syarat utama untuk bisa kerja di luar negeri. Proses interviewnya pasti yang jelas ditanyain soal bisa apa gitu, kayak Gimana? kamu ngapain aja di kerjaan Oke. sebelumnya gitu gitu. Gimana bikin ini, gimana Ya bikin itu. ya ya gitu. Oke. Dan pertama kali ke luar negeri itu tahun berapa? 2017. 2017. Ya. Wah, udah lumayan lama juga sih ya. Sekarang 2022. Oke, kita flashback sebelum ke Bahrain, berarti lama di Indonesia dulu dong. Betul. Itu selama di Indonesia kerja di mana tuh? Jadi lulus SMK, saya kerja di salah satu restoran di daerah Malang. Malang. Ya, Berapa lama tuh? kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Habis itu kemana? Habis itu restorannya itu buka cabang di Bali. Oke. Ya, jadi saya jadi salah satu tim pre-openingnya juga. Dipindahin ke sana gitu, Mas. Betul. Oke. Tapi dari situ udah ada niat pengen kerja ke luar negeri apa belum? Awal pengen kerja ke luar negeri itu 2012. 2012. Iya. Kenapa tuh pengen kerja di luar negeri? Karena bisa jalan-jalan sih. Itu sih. Kalau utamanya kenapa orang-orang pengen kerja ke luar negeri itu ya nilai plusnya itu jalan-jalan. Tapi tujuan negara awal itu di mana sih selain sebelum di Bahrain gitu? Mimpinya, cita-citanya itu di mana sih? Mimpinya sih pengen ke Kanada ya. Sebenarnya. Kanada. Iya. Jauh banget ya. Timur Iya. Tengah, Kanada. Kenapa pengen ke Kanada? Ya bagus aja kayaknya situasinya, kotanya gitu. Ya, mudah-mudahan setelah dari sini ke Kanada ya. Amin. Amin. Berarti sama di Bahrain itu berapa tahun? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun. Iya. Itu di Bahrain di satu hotel aja apa pindah-pindah sih? Jadi pindah. Jadi pertama itu di di Ritz Carlton, di outletnya namanya Trader Vic. Wih,
Mantap. Di situ 2 tahun, habis itu pindah ke Four Seasons Bahrain. Four Seasons Iya, di Bahrain di 2 hotel bintang 5 ya, keren. Itu di Bahrain di outlet juga, di restorannya juga. di Four Seasons. Ya di ya, maaf tadi di Four Seasons. Ya, jadi di Four Seasons saya kebetulan ditempatin di salah satu signature restorannya Four Seasons Bahrain. Itu namanya Kat Bahrain, itu milik salah satu celebrity chef Wolfgang Puck. Widih, mantap Wolfgang Peck. Keren teman-teman, lulusan SMK kerja di luar negeri di restoran Wolfgang Peck. Terus dari sana itu mulai banyak belajar kan, Ya, improvisasi segala macam, bahasa Inggris juga mungkin udah Iya. sering dilatih, ada kemajuan betul. hari demi hari ya. Jadi apa ya, learning by doing mungkin ya Mas ya. Ya, Terus dari situ kemana tuh? Langsung ke Riyadh ini apa gimana? jadi setelah itu tahun 2020 awal dunia hospitality jadi kena akibatnya karena COVID-19. Jadi saya pulang ke Indonesia. Ya semua kena dampak ya teman-teman, gak hanya di luar negeri, di Indonesia pun mungkin sama ya. Terus dari situ bisa ke Riyadh ini gimana nih? Nah, ke Riyadh ini saya direkomendasikan sama teman saya yang kerja di Wolfgang Puck itu. Kebetulan beliau dulu atasan saya di Wolfgang Puck. Dia orang Filipina. Orang Filipin. Ya, bukan orang Indo. Oh teman-teman, koneksi itu jadi banyak ya. Kerja di luar itu jadi koneksi kita bukan hanya orang Indonesia, tapi ada orang Filipin. Karena kita di Middle East itu, di Timur Tengah itu, jadi gini, kalau misalkan kita di Indonesia pengen kerja di Arab misalkan, jadi jangan berpikir oh kita kerja sama orang Arab, enggak teman-teman, karena di sini tuh berbagai macam nationality itu ada dari Eropa, dari India, dari Thailand, Ya, Filipina, dari Nepal, kadang dari Malaysia pun ada gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya orang lokal sini aja gitu. Jadi kita tuh kerja di salah satu hotel di Timur Tengah itu banyak nationality-nya. Di situ kesempatan kita untuk mencari koneksi, mencari teman baik gitu kan buat kita ke depannya. Nah, terus sekarang nih kita udah nanya-nanya ke Mas Denny tentang karirnya. ya. Yang paling berkesan untuk Mas Denny selama berkarir di Timur Tengah itu di mana, Mas? Kalau boleh jujur, yang paling besar sih yang terakhir di Four Seasons Bahrain ya. Karena itu bisa berkesempatan kerja bareng salah satu celebrity chef Wolfgang Puck. Di situ benar-benar saya merasakan apa itu professional chef. Jadi di situ memang yang paling berkesan dari attitude, dari cara teamwork, semua saya belajar dari situ. Skill juga ya. Betul. Ya karena memang setahu saya Wolfgang Peck cut itu memang bagus sih. Ya dari segala macam itu diajarin gitu, dari standar high class banget standarnya kalau yang saya tahu ya. Mantep. Terus dari situ kan mulai ini berkembang gitu. Mau tanya, by the way sekarang ini posisi apa Mas di hotel yang baru di Riyadh ini? Kebetulan saya di JW Marriott Riyadh ini posisinya alhamdulillah chef de party. Widih, mantap, Masya Allah. Dapat posisi chef de party hanya lulusan SMK. Saya yakin sih itu berawal dari mimpi ya Mas ya. Betul. Mimpi, cita-cita dan doa tentunya ya. Jadi menurut saya sih ini memotivasi banget buat kita semua yang cuma lulusan SMK atau kita sekolah cuma sampai SMK, ternyata mimpi itu harapan itu nggak langsung pupus ketika kita lulus dan kita tidak sanggup untuk melanjutkan sekolah Mas ya. Betul. Ternyata lulus SMK juga kita masih bisa kerja ke luar negeri asalkan ada kemauan gitu. Betul. Dan mau belajar juga gitu loh. Betul. Terus dulu awal-awal ke luar negeri itu bahasa Inggrisnya belajar apa otodidak, apa les, apa gimana tuh? Ya, bahasa Inggrisnya kayak learning by doing aja. Jadi kan sekarang kayak ada Google Translate. Jadi day by day kayak harus ada dictionary yang baru gitu-gitu aja. Sampai sama lihat Netflix tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sekalian belajar listening sama reading gitu.
Jadi memanfaatkan media ya. Betul. Setuju saya. Ya segitu aja dulu teman-teman untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, memotivasi kalian untuk bisa kerja di luar negeri, meneruskan karir kalian. Buat kalian yang baru bergabung di video saya, silahkan subscribe, share, like, dan komen video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. So, see you in next video. Bye.